Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Halo, dan selamat datang di pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CCTW dan Tirta Media. Saya adalah pembawa acara buat Anda hari ini, nama saya Sharon, dan program ini disajikan dalam format tanya-jawab dan berisi dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin dimiliki oleh pendengar yang seperti Anda tentang topik yang penting, termasuk pertanyaan tentang Tuhan, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada pertanyaan yang dilarang. Beberapa pertanyaan yang Anda akan dengar mungkin bersifat antagonistik dan pertanyaan bermusuhan. Namun saya dan tamu saya itu akan memandu program untuk menghormati pandangan yang berbeda. Tamu hari ini adalah Pak Hendik. Halo Sharon. Halo, dan halo pendengar. Program kita hari ini itu berjudul Yesus Sang Guru. Program ini akan membantu Anda untuk lebih memahami Yesus menjadi seorang guru. Program ini menggunakan format tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nyata yang diajukan oleh orang-orang seperti Anda pendengar. Mari kita mulai dengan memohon bantuan oleh Tuhan. Bapak Surgawi yang terkasih, tolong bantu kami saat kami mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan sebagai seorang guru. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, jadi saya akan menanyakan kepada Pak Hendik pertanyaan dan Pak Hendik akan jawab ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah sejak kapan atau dari usia berapa Yesus ketika dia mulai mengajar dan berapa lama dia mengajar? Iya, Alkitab mengatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Lebih detailnya di dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-23. Alkitab tidak memberitahu kita dengan tepat berapa lama dia mengajar, tetapi diperkirakan sekitar 3,5 tahun. Oke. Jadi dari follow-up dalam pertanyaan itu, apa yang Yesus lakukan sebelum dia mulai mengajar? Ya, Yesus adalah tukang kayu. Ya, menjelang pelayanan publiknya, Yesus pergi ke kampung halamannya Nazaret. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Tanya mereka. "Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita bisa baca dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang 2 dan ke-3. Ayah tiri Yesus atau Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi adalah hal yang wajar bagi Yesus untuk belajar pekerjaan itu dari Yusuf. Kata tukang kayu mengandung arti pengrajin atau artisan. Daripada hanya bekerja dengan tukang kayu, Yesus seperti halnya Yusuf, kemungkinan juga bekerja dengan batu. Hal ini terutama berlaku karena sebagian besar rumah di Galilea itu terbuat dari batu. Oke, dari pertanyaan ini, dari kedengarannya kayak Yesus itu udah bisa mulai mengajar. Jadi pertanyaan aku itu adalah, apakah Yesus pernah hadir ke sekolah? Jadi ada sekolah yang mana yang biasanya Yesus hadir? Thank you Sharon, pertanyaan bagus sekali. Alkitab tidak menyebutkan sekolah-sekolah yang dihadiri Yesus. Alkitab hanya menyatakan bahwa ketika dia berusia 12 tahun dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Yesus memiliki masa kecil dan masa muda yang sangat normal ya. Kemungkinan besar Yesus diajari seperti anak-anak lainnya di Galilea pada waktu itu. Jika itu benar, dia menjalani pendidikan di rumah pada beberapa tahun pertamanya dalam kehidupannya. Ibu dan ayah tirinya mengajarkannya dari firman Tuhan dan diajarkan membaca dan menulis. Kemudian ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, ketika dia berusia 5 atau 6 tahun, dia masuk sekolah sinagoga di Nazaret, di mana dia belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Pelajaran ini berfokus pada Taurat. 5 kitab pertama dari apa yang kita sebut Perjanjian Lama. Pada usia 15 tahun, pendidikan formalnya berhenti dan dia menjadi magang penuh waktu kepada ayah tirinya untuk mempelajari keterampilan tukang kayu. Jadi bagaimana pengajaran Yesus itu bisa berbeda dari pengajaran otoritas lainnya gitu? Ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajar terutama dengan merujuk kepada ajaran para rabi yang hidup sebelum mereka. Ya, tradisi lisan rabbinik itu ditulis dan dikumpulkan dan kemudian disebut Mishnah. Ya. Pada hari Rabi seringkali mengangkat tradisi lisan di lisan ini di atas kitab suci. Seorang rabi berkata, Rabi si A berkata dan kemudian memberikan apa yang telah dikatakan. Yesus tidak merujuk kepada guru-guru lain. Dia adalah otoritasnya sendiri. Dia merujuk langsung kepada firman Tuhan dan ini sangat menarik bagi orang-orang biasa. Suatu kali ketika Yesus mengakhiri sesi pengajaran panjang dengan sekelompok orang yang besar, Alkitab mengatakan takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kalau kita bisa baca dalam Matius 7 pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Jadi ini sedikit pertanyaan. Ya. Ini dari jawabannya itu interesting ya karena ada banyak otoritas agama lain, tetapi kenapa otoritas agama itu tidak mau menerimakan pengajaran dari Yesus? Ya, seperti tadi yang dijawab di pertanyaan sebelumnya karena mereka lebih merujuk acuannya mereka itu kepada pada rabi sebelum mereka ya. Oke, lanjut kepada pertanyaan ini. Mengapa otoritas agama tidak menerima pengajaran Yesus? Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menentang pengajaran Yesus karena beberapa alasan. Ya, mereka cemburu kepada Yesus, jealous. Ya, mereka melihat bahwa dia sangat populer di kalangan orang banyak dan mereka merasa iri kepadanya. Ya, mereka memiliki kontrol besar atas orang banyak dan mereka melihat bahwa mereka akan kehilangan kontrol itu ketika orang-orang itu beralih kepada Yesus. Yesus tidak menerima pelatihan seperti yang mereka miliki. Oke, jadi di mana Yesus mengajar? Karena dibilangin dari otoritasnya itu kan gak mau menerima ajaran Yesus. Jadi udah pasti lah Yesus itu akan mengajar di tempat lain. Jadi ditolak ya. Ya, jadi di mana dia mengajar dan apakah dia bisa memiliki sinagoga tertentu di tempat dia untuk dia bisa mengajar? Ya, that's a good question. Terima kasih atas pertanyaan, Sharon. Tempat Yesus mengajar membuatnya berbeda dari guru-guru lain pada zamannya ya. Yesus mengajar di mana saja. Tidak ada tempat yang terlarang untuk pengajarannya. Ya, dia mengajar di sinagoga, dia mengajar di jalanan dan dia di sepanjang jalan ya. Dia mengajar di desa-desa, dia mengajar di Laut Galilea, dia mengajar di rumah-rumah dan dia sering mengajar sambil berjalan bersama dengan murid-muridnya. Jadi sampai di sekitar-sekitarnya ya dia mengajarnya. Everywhere ya. Ya oke, jadi kalau begitu bagaimana dia bisa mengajar dan apa aja metode ajarannya? Oke. Yesus menggunakan berbagai metode dalam pengajarannya ya. Metode yang paling umum digunakannya adalah menceritakan cerita dan mengajukan pertanyaan ya. Dia juga menggunakan pelajaran dengan objek seperti burung, bunga, flower dan juga pohon ara. Begitu. Jadi apakah mengajar itu adalah alasan utama buat Yesus dan hal utama yang dia lakukan selama ini?
mengajar sangat penting ya, tetapi itu bukan alasan utama mengapa Yesus datang ke bumi. Ya. Dia datang untuk mati di kayu salib sebagai pengorbanan untuk dosa-dosa kita. Dia datang untuk memikul dosa-dosa kita dan mati untuk kita. Ya. Jadi apa yang diajarkan Yesus dan ajaran utamanya? Ya. Terima kasih telah mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita ke inti dari seluruh program ini. Saya akan merangkum ajaran utamanya dengan 2 contoh dari pelayanannya. Markus memulai kisah Injilnya tentang Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus datang ke Galilea dan berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil," di dalam Markus 1 ayat 15. Kemudian dia berkata kepada seorang pria bernama Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Itu di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Dia juga berkata kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah." Di dalam Yohanes 3 ayatnya 16-18. Allah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Tetapi dosa-dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Kita adalah orang-orang berdosa, namun Allah tetap mengasihi kita. Dia telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan hidup kekal. Kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman serta percaya kita kepada Yesus dan menerima Dia dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Saya akan berdoa singkat kepada Allah. Dengarkan doa saya dengan seksama. Setelah saya selesai, saya akan berdoa lagi kalimat demi kalimat. Saya akan berhenti setelah setiap kalimat untuk memberi kesempatan kepada Anda untuk berdoa bersama saya. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang aku berpaling dari dosa-dosaku. Aku menaruh iman dan percayaku hanya kepada Yesus sebagai juru selamatku dan untuk mengampuniku. Mulai hari ini, aku akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihiku dan karena datang dalam hidupku. Amin. Sekarang ikuti saya dalam berdoa-doa itu. Kita akan berdoa kalimat demi kalimat. Saya akan berhenti agar Anda dapat mengulangi kalimat setelah saya. Jadikan doa ini adalah doa Anda sendiri kepada Allah dan berdoalah dengan lantang, percaya dengan sepenuh hati. Mari kita mulai. Ya Tuhan, sekarang aku berpaling dari dosa-dosaku. Ya Tuhan, sekarang aku berpaling dari dosa-dosaku. Aku menaruh iman dan percayaku hanya kepada Yesus sebagai juru selamatku dan untuk mengampuniku. Aku menaruh iman dan percayaku hanya kepada Yesus sebagai juru selamatku dan untuk mengampuniku. Mulai hari ini aku mengikuti Yesus. Mulai hari ini aku akan mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengasihiku dan karena datang dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihiku dan karena datang dalam hidupku. Amin. Amin. Oke, terima kasih telah berdoa-doa itu dan selamat datang dalam keluarga Allah. Kita telah sampai di akhir program ini. Ya. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak program pertanyaan tentang kehidupan yang dibawakan oleh CCTW dan Tirta Media. Saya mengucapkan lagi terima kasih kepada Pak Hendrik Sama-sama. untuk bergabung pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa ke program berikutnya. Bye-bye. Tuhan Bye-bye. memberkati.